Hari ini kita akan belajar bagaimana mengabaikan si pembenci dan mulailah menikmati hidup. Ini adalah kunci kebahagiaan yang hakiki. Setiap orang pasti pernah menghadapi kritik, cemoohan, atau bahkan kebencian dari orang lain. Kehadiran pembenci di dalam hidup adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dihindari. Namun, bagaimana kita merespon kebencian tersebut dan menentukan kualitas hidup kita? Hidup bukan tentang menyenangkan orang lain, melainkan menemukan kebahagiaan sejati di dalam diri sendiri dan perjalanan yang kita tempuh. Dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menghadapi cemoohan dan kebencian yang luar biasa dari kaum Quraisy. Ketika beliau menyampaikan bahwa Allah telah memperjalankan beliau dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, banyak yang menertawakan dan tidak mempercayainya. Namun, Nabi tidak terpengaruh oleh cercaan mereka. Beliau tetap teguh dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Mengapa kita harus mengabaikan pembenci itu dan itu sangat penting? Yang pertama, pembenci adalah refleksi dari ketidakpuasan mereka sendiri. Orang yang menyebarkan kebencian seringkali adalah mereka yang tidak bahagia dengan hidup mereka sendiri. Kebencian mereka bukan cerminan siapa Anda, melainkan masalah yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, kehidupan terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kebencian. Fokus pada kebencian hanya akan menguras energi dan membuat Anda terjebak di dalam perasaan negatif. Dengan mengabaikan pembenci, Anda bisa fokus pada hal-hal yang lebih berarti dalam hidup Anda. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Psikologi sosial menunjukkan bahwa fokus pada kebencian orang lain dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Sebaliknya, menerima diri sendiri dan fokus pada hal positif dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Ini adalah contoh kehidupan nyata. Yang pertama, dikisahkan dari Thomas Alva Edison. Ketika Edison gagal ribuan kali dalam menciptakan bola lampu, banyak orang yang mencemoohnya. Namun, Edison tetap fokus pada tujuannya dan tidak membiarkan kebencian orang lain mempengaruhi semangatnya. Alhasil, dia menjadi salah satu penemu terbesar sepanjang sejarah. Kisah yang kedua adalah dari Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dakwahnya. Di dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak terhindar dari hinaan, fitnah, dan ancaman. Namun, beliau tetap memaafkan karena dengan memaafkan mereka dan fokus pada tugas dakwahnya, sikap beliau ini menjadi teladan yang sangat luar biasa bagi umat manusia. Adapun pendekatan dari berbagai ajaran agama, di dalam ajaran agama Islam, Al-Quran menyebutkan, "Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 96. Allah memerintahkan umatnya untuk merespon kebencian dengan kebaikan. Di dalam pembelajaran agama Kristen, Yesus Kristus mengajarkan untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Ini terdapat di dalam Matius 5:44. Di dalam ajaran agama Hindu dalam Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan bahwa seorang harus tetap tenang dalam menghadapi pujian dan celaan. Di dalam ajaran Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak pernah dapat dihentikan dengan kebencian, tetapi dengan cinta dan kasih. Menurut pandangan filosofi,
Eleanor Roosevelt mengatakan, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah tanpa persetujuanmu. Konfusius berkata, ketika kebencian dan balas dendam terakhir, kedamaian datang. Dalam pandangan Marcus Aurelius berkata, jika seorang menyakitimu, lihatlah bahwa mereka telah disesatkan oleh ketidaktahuan mereka sendiri. Dalam pendekatan sains dan teknologi sosial, dari sudut pandang psikologi sosial, teori kognitif reappraisal menyarankan bahwa dengan mengubah cara kita memandang kritik dan kebencian, kita dapat mengurangi dampaknya terhadap kesehatan mental kita. Dengan memandang kebencian sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, kita dapat tetap positif dan produktif. Studi juga menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan self-compassion lebih mampu menghadapi kritik tanpa kehilangan harga diri mereka. Cara mengabaikan pembenci dan menikmati hidup. Yang pertama, perkuat hubungan dengan Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati kita menjadi tenang dan tidak terpengaruh oleh kebencian manusia. Yang kedua, fokus pada tujuan hidup. Jangan biarkan kebencian orang lain mengalihkan perhatian Anda dari impian dan tujuan hidup. Yang ketiga, latih diri untuk bersyukur. Bersyukur akan membuat Anda lebih fokus pada hal-hal baik di dalam hidup. Yang keempat, jaga lingkungan sosial yang positif. Berkeliling dengan orang-orang yang mendukung Anda akan memperkuat ketahanan mental Anda. Yang kelima, pilih untuk memberikan maaf. Maaf bukan untuk mereka, tetapi untuk kedamaian Anda sendiri. Mari mengubah kebencian menjadi motivasi. Seperti peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi simbol keajaiban setelah kesulitan, dan hidup Anda pun bisa menjadi lebih indah setelah mengabaikan kebencian dan tetap fokus pada kebaikan. Allah tidak akan membiarkan usaha baik Anda sia-sia. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Nikmati hidup Anda tanpa terbebani kebencian orang lain. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari penilaian orang lain. Jadilah cahaya yang menerangi dunia, bukan seseorang yang terjebak dalam kegelapan kebencian.